Selamat siang Bu Laura. Saya Kathleen Sarafania Panggabean dengan NIM 0706012110057 akan menjelaskan mengenai konsep model view controller yang saya gunakan dan juga sudah saya pelajari di dalam proyek AFL pertama saya. Oke, yang pertama itu file structure saya menamakan folder saya MVC exercise, di mana dalam folder tersebut terdapat folder-folder lagi, yaitu ada controllers, models, view, dan juga how to access di luar folder. Kontrol ini saya ada kontrol combine, kontrol employees, kontrol office, dalam models juga ada combine, employees, office, dalam view juga ada view combine, view employees, view navbar, dan view office. HT access ini digunakan, ini saya masih mempelajarinya, itu untuk agar saat user ke indeks yang harusnya di situ, harus sudah di set itu, tapi dia nggak bisa ke indeks yang lain, ke page yang lain. Nah, untuk MVC atau model view controller ini adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian, yaitu yang terdiri dari ada model, view, dan controller. Model, bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database atau di storage. Untuk saat ini saya masih menggunakan array. Lalu yang kedua, view. View ini bagian bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Jadi view ini menampilkan ke user dalam bentuk seperti diagram, chart, atau yang saat ini saya gunakan adalah table. Ketiga controller ini bagian bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Jadi alur model view controller ini proses pertama itu view akan meminta data atau user ini akan berinteraksi dengan view yang pertama. Jadi view akan menampilkan atau meminta data kepada user, di mana tampilan datanya itu kan tadi berupa grafis atau GUI. Nah, setelah itu permintaan dari user akan diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses. Jadi, particular event dari si user ini akan di-alert gitu ke controller, dan si controller ini akan mengirimkan datanya, lalu memanipulasi dan merequest information serta mengupdate si model. Di dalam modelnya ini terdapat nanti ada variabel-variabel sebagai indeks atau apa ya, variabel yang di-public itu untuk si array-nya atau si storage-nya. Lalu si modelnya ini akan mengalert si view kalau si data ini tuh udah berubah. Jadi setelah data yang ditemukan dan diolah, si model akan mengirimkan data ke si view. Jadi sebelum mengirimkan data itu akan dikirimkan data oleh si controller. Controller akan mengubah, lalu si modelnya juga akan mengubah, terus masukin ke view. Dan si view-nya itu akan mengambil model datanya lagi dan akan terupdate sendirinya. Jadi, controller yang akan mengambilkan data hasil pengolahan model dan mengaturnya ke bagian view dan akan ditampilkan kembali ke user. Dan ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya sendiri saya akan langsung menunjukkannya. Oke, jadi yang pertama employee. Di employee ini saya ada untuk yang buat nge-add. Ini saya udah coba. Maka saya coba lagi. Ini saya ngasal aja ya, Bu. Oke, masuk submit. Terus di sini lanjut di Office. Oh, ini saya pakai HT Access. Ternyata baru berfungsi. Karena tadi itu saya sudah coba-coba dan nggak bisa, Bu. Jadi mungkin saya akan jelaskan ke si HT Access-nya dulu ya, Bu ya. Jadi si HT Access ini tuh berguna untuk agar si user itu berada di tempat yang kita pembuat atau development-nya itu suruh. Karena kalau di sini kan saya suruhnya ke view employees. Jadi di sini saya cuma bisa akses ke
view employees aja. Nah, saat saya ke office nggak bisa. Ya, tadi tuh saya coba-coba nggak bisa, Bu. Terus tiba-tiba ternyata bisa. Ah, puji Tuhan deh. Ya, untuk saya ini berarti saya akan hapus dulu ya, Bu. Ini, karena ini nggak bisa. Seperti ini. Oke. Untuk tampilannya lagi. Sebentar. Hmm, oke, saya ulang aja ya, Bu. Maaf, Bu. Aduh. Aduh, 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 aduh. Oke, udah bisa. Gitu kan. Saya takut, Bu. Terus, ini saya akan coba lagi Office. Ini saya pakai apa ya? PTC aja lah. Address, Cabi. Jangan udah. Aduh, Raca. City-nya Bekasi. Namanya submit. Ya, udah bisa. Ini kalau misalnya saya edit, ini bakal langsung ke pop up, Bu. Ini pop up-nya ini saya pakai modals. Dan ini saya pakai modals itu pakai static background. Dimana kalau saya pencet di luar ini nggak bisa. Dia harus edit atau close gitu, harus pencet ini. Ini saya coba edit ya, Bu. Ini Pizza Hut. Position senior. Ini aja. Dan ya, keluar. Terus di office employee ini, office employee list. Nah, ini saya juga udah masukin tadi. Kalau saya delete, bisa. Ini saya pilih Jason Kamaldi, Cabi, save, keluar. Masukin lagi Mamang, masukin ke Cabi. Cabi mulu ya, Bu. Saya oh, ini udah bisa. Nah, ini untuk saya akan menjelaskan codingannya saya. Code-nya. Oke, yang pertama saya buat model dulu. Model saya ini tuh saya uh, buat yang pertama office ya, Bu. Office itu ada variabelnya. Variabelnya saya pakai public. Kenapa public? Biar si office name, address, city, phone ini itu bisa diakses di mana aja. Kan nanti mau diubah, bisa diedit, terus bisa ditampilin ke list. Jadi saya pakai public. Terus employees juga saya pakai public. Di sini saya pakai gunain variabelnya itu jadi name, position, age. Terus combine ini saya ada ID employees sama ID office. Jadi nanti di employees-nya ini si name, position, age bahkan masuk ke ID employees. Si office juga, si office name ada si phone juga masuk ke ID office. Nah, di controller employees, ini saya akan menjelaskan tentang controller employees. Office dulu deh, Bu. Office ini hilang lagi. Ini yang pertama ini saya pakai ini set. Ini saya gunakan untuk error handling. Jadi kalau misalnya dia di luar apa ya, Bu? Kalau misalnya ada error itu saya pakai error handling ini, Bu. Nah, jadi kalau misalnya indeksnya bisa ada 0 atau lebih dari satu, itu dia bakal masuk ke satu-satu lagi, terus bakal keluar display errors atau startup errors. Jadi ini untuk error handling itu. Nah, lalu ini saya pakai require once karena kan di kontrol ini saya akan memakai yang tadi variabel-variabelnya. Variabel-variabel nih, office, name, address, city, phone. Saya pakai require jadi buat manggil si model biar si variabel-variabel tadi itu bisa keakses. Nah, di kontrol ini uh, saya isi semua dengan function-function. Yang pertama ada function insert office, edit of office, index office, terus delete office. Insert office itu kan untuk masukin data. Jadi ini kan array-nya itu jadi array list office kan, Bu, kalau di sini. Nah, itu saya bikin lagi objek. Objeknya itu ada office, di mana atribut-atributnya tadi yang di model ada office name, address, city, phone, itu masuk ke dalam objek office, lalu masuk ke array-nya list office. Nah, di sini saya pakai array push. Kenapa? Karena ini buat masukin si objeknya ini ke dalam si array-nya si list office. Ini session, kenapa saya pakai session? Karena session itu untuk menyimpan datanya atau sebagai storage itulah. Nah,
Lalu lalu eh, sini saya pakai Edit Office. Edit Office itu untuk mengedit itunya. Edit nanti kan ada insert, ada edit. Lalu ini untuk menunjukkan tabel index office-nya. Ini delete. Ini saya pakai unset. Kenapa pakai unset? Karena nanti waktu dia ambil kan dia ambil dari session data. Jadi dia pakai parameter ID, di mana nanti ID-nya itu dia bakal ambil datanya lalu di unset dikosongin. Nah, lalu si edit office ini juga saya pakai parameter ID dan saya nggak pakai array push. Kenapa nggak pakai array push? Karena edit office itu kan kita nggak perlu namanya eh, ngebuat si indeks baru lagi. Jadi itu kayak cuma ngambil datanya, tapi datanya diubah. Jadi kan otomatis hitungan indeks itu tetap sama. Jadi saya nggak pakai array push buat masukin si array-nya itu. Untuk kontrol employee juga sama. Ini saya masukin model ke employee, session. Jadi ngepost. Ini saya sama. Terus kontrol combine. Kontrol combines itu juga saya pakai model yang si combine. Ini saya masukin ke session data list combine sama list combine juga. Jadi saya buat array baru untuk nanti si employee listnya. Nah, lalu employee office list. Nah, di sini saya buat objek combine baru, masukin array push, index, delete. Nah, di sini saya nggak ada edit karena kan editnya itu udah di masing-masing si office sama si employee. Kalau untuk edit yang di office employee enggak. Nah, ini navbar. Nah, di navbar ini saya nge-require controller combine, employee sama office. Kenapa saya nggak require si modelnya? Karena si model itu udah masuk ke controller. Jadi controller itu udah kayak udah satu kesatuan sama si model. Jadi saya cuma manggil si controller aja. Combine employee sama office. Nah, ini juga saya pakai ini untuk error handling. Nah, di sini session start ini saya cuma satu di navbar doang. Karena kalau misalnya session start ada di view combine 1, employee 1, navbar 1, office 1, itu bakal error. Dan jadi saya bikin session startnya 1, itu session start untuk memulai ini, aktivitasnya semua ini. Nah, ini navbarnya saya pakai background primary, navlinknya itu ketika employee dipencet jadi masuk ke view employees, office, ya ini. Saya pakai bootstrap juga, pakai bootstrap yang terbaru. Oke, yang office. Yang office ini saya cuma require view navbar karena dalam view navbar itu kan udah ada controller sama si models. Jadi saya cuma panggil si navbar doang. Dan ini saya manggilin si if ini iset untuk manggil si function-function yang udah saya buat di control office. Yang pertama ada insert office, delete office, edit office. Dan ini submit, delete itu untuk yang value-nya buat si buttonnya nanti. Nah, kalau misalnya submit, saya pakai metode post, karena itu kan untuk ngepost atau masukin data. Nah, itu, jadi saya pakai metode post. Terus kalau yang untuk delete, saya pakai metode get, karena itu cuma buat ngambil data, terus nanti ke unset. Jadi, datanya kan kosong. Terus edit index, saya juga pakai post. Kenapa saya tetap pakai post? Karena itu kan ngedit. Ngedit itu kan meskipun cuma ngubah data, itu tetap aja masih bikin si array-nya itu jadi tambah satu. Ini bootstrapnya. Nah, ini number. Number ini saya jadi satu. Nah, number ini buat apa? Number ini buat di bagian sini, Bu. Jadi kalau misalnya ini yang nambah, numbernya juga nambah. Tuh. Nah, ini office. Office ini objek. Office name itu yang dari variabel yang dari model. Ini saya masukin semua ke dalam si objek office dan objek office itu bakal masuk ke index office. Index office-nya itu si array-nya ini bukan array sih. Oh, ini employees. Oh, index office ini sorry.
Ini saya buat di dalam view lagi, ini untuk, sebagai parameternya dalam buat si table list-nya itu. Nah ini saya pakai modal, jadi dari modal itu saya dapat dari Bootstrap, ini langsung saya copy aja semua, terus ini pakai static backdrop, terus ini saya pakai titik index office sebagai parameternya, terus di sini nama, gini, namanya itu sebagai office name, address, city, phone, terus ini juga saya pakai metodenya post, karena itu kan buat si ngedit ngedit ya, buat ngedit terus hasil editannya itu dimasuk ke index office. Nah terus di dalam index office untuk ngedelete-nya itu saya pakai view office juga. Terus ini number yang plus plus itu ini untuk yang kalau misalnya ada data masuk dia numbernya bertambah. Ya ini yang add office yang bagian sini ini untuk yang bagian sininya Bu. Ini buat yang awal-awal masukin data pertama. Iya ini. Terus yang employees juga saya juga kayak gitu. Sama pakai iset, submit, delete, delete, edit index. Functionnya juga sama sesuai dengan si employees, insert, employees, delete, employees, edit, employees. Terus ini juga saya pakai error handlingnya sama. Ini juga index employees. As indeksnya tuh saya buat di dalam view employees untuk sebagai kayak array gitu. Ada sih apa ya namanya? Parameternya di dalam si view employees, terus masuk ke objek si employees. Nah ini udah, ini juga saya pakai post, indeks, ya sama lah Bu sama kayak si office. Sekarang saya masuk ke view combine. Nah, dalam view combine ini sebagai view si employee office, ini saya tetap pakai uh, error handlingnya sama. Um, Terus saya manggil view navbar aja. Terus di sini saya panggil functionnya sesuai sama di control combine. Ya, dari insert combine sama delete combine. Nah, ini saya insert combine-nya pakai post karena itu kan buat masukin data dari yang dari sini Bu. Oh, mana sih? Dari sini. Ini kan masukin data terus masukin ke sini. Jadi saya pakai metode post terus get delete pakai get karena itu kan cuma nge-unset doang. Lalu di sini indeks combine-nya, parameternya itu masuk ke objek. Jadi objek-objek dengan combine itu diisi sama ID employees, ID office. Di mana ID employee sama ID office ini itu udah dimasukin ke dalam name, position, age. Ini untuk yang si modelsnya si employees, terus office name, address, city, phone. Ini untuk si modelsnya si office. Dia masuk ke dalam si array-nya. Ini mana yo? Nah ini ID. Oh, masukin ke dalam array-nya si list employee sama list office-nya masing-masing. Nah, ID employee sama ID office itu kan model yang di dalam combine. Tuh. Nah, sessionnya ini untuk menyimpan si data-data semua datanya ini sebagai storage-nya gitu. Ini number juga sama dan ini untuk yang select form dimana saya yang bisa centang-centang itu. Nah, ini index employees-nya itu dimasukin sebagai dari si objek si employee terus masuk ke index. Lalu dari index itu isinya ada si employees, tapi di sini cuma saya tampilin name karena kan waktu mau ini submit mau nge-choose terus itu kan saya cuma tampilin nama aja, nggak usah kayak position, age semuanya. Cuma kalau misalnya saya submit nanti bakal keluar si semuanya ini. Lalu yang form yang kedua juga sama.
office name, office. Oke, jadi ini untuk save, untuk yang tombol submit itu pakai method post. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih, Bu.